Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan yang keberapa ya? Kali ketiga ya, walaupun di bulan puasa ini semoga saja kita tetap semangat untuk belajar ya. Jangan bermalas-malasan, karena kunci belajar itu ada dalam diri kita sendiri ya. Walaupun kita sudah terdaftar menjadi mahasiswa gitu ya, teman-teman tidak akan merasakan effort lebih ketika teman-teman tidak terus memacu semangatnya untuk belajar ya. Mungkin hanya akan ada bedanya dengan status mahasiswa gitu aja ya. Jangan sampai status mahasiswa itu dibiarkan hanya menjadi status belaka seperti adanya status agama di KTP kita ya. Banyak sekali itu hanya menjadi status, tapi perilakunya itu tidak menunjukkan itu sama sekali ya. Oke, untuk pertemuan yang ketiga ini masih ada materi dari saya. Baru pertemuan selanjutnya itu presentasi kelas ya. Untuk pertemuan ketiga hari ini kita berbicara tentang perkembangan sastra Indonesia atau ikhtisar sejarah sastra Indonesia ya. Sebelum menuju ke sastra Indonesia, seperti yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa sebelum sastra Indonesia itu sendiri itu ada sastra Nusantara ya. Kemudian yang kuat selain sastra Nusantara itu juga era setelahnya ya. Setelah era-era kerajaan itu sudah benar-benar tidak ada, maksudnya itu berganti era. Nah, itu muncul sastra Sunda yang kuat dan sastra Melayu ya. Di kedua era-era ini tentunya sudah berbeda ya. Ini sebelum adanya Indonesia. Nah, kalau di sastra Nusantara itu sastra pada era-era kerajaan, kita akan menemukan ya kitab-kitab yang ditulis di era-era kerajaan tertentu yang mungkin sampai saat ini itu masih dibicarakan atau bahkan ada yang menerjemahkan, seperti halnya di Majapahit kemarin itu di tahun 2013 kitab Negara Kertagama atau karangan Empu Prapanca itu diakui sebagai naskah dunia ya oleh UNESCO. Nah, kemudian setelah era-era kerajaan ini jayanya itu sudah tidak ada, nah itu masuk era-era sastra daerah ya, yang moncer saat itu yakni seperti yang saya sebutkan tadi, sastra Sunda dan sastra Melayu. Nah, kalau sastra Sunda jelas ya sastra yang ditulis oleh orang-orang Sunda. Nah, salah satu tokoh sastra Indonesia yang getol menulis sastra Sunda itu adalah Ajib Rosidi. Nah, selain menulis sastra Sunda juga menulis sastra Indonesia. Nah, sastra Melayu, nah disinilah cikal bakal munculnya sastra Indonesia ya. Makanya ketika kita membaca sastra-sastra lama, bahasanya masih sastra Indonesia era-era awal gitu ya, berbahasa Melayu ya. Baru setelah itu karena terbentuknya Negara Republik Indonesia pada 1945, nah ini muncullah sastra Indonesia. Nah, untuk kelahiran sastra, masa-masa kelahiran sastra Indonesia ini seperti yang saya sebutkan tadi, era-era 1900 hingga 1933 itu berarti masa-masa kita ini sudah bukan kerajaan ya. Kemudian 1933 sampai 1942. Nah, 1942 hingga 1945 ada fase-fasenya. Ada 3 fase pra sastra Indonesia. Nah, untuk masa perkembangannya, untuk sejarah sastra Indonesia itu perkembangan pertama itu dimulai di tahun 1945. Ini fase pertama hingga 1953. Nah, baru perkembangan adanya perubahan-perubahan lagi itu di era 1953 hingga 1962. Ini corak yang dari
pertama dengan kedua ini memiliki corak yang berbeda. Kemudian ada corak baru lagi, itu muncul di tahun 1961 hingga 1980 ya. Kemudian untuk masa kematangan, kita menyebut sebagai masa kematangan itu masuk pada corak-corak yang kuat di sastra Indonesia. Ini diwakili dari angkatan 2000 ya. Kalau di angkatan sastra Indonesia ini ditulis oleh Koir Rayu Rampan gitu ya, atau disebut juga sebagai angkatan modern. Ada juga yang menyebut sebagai angkatan reformasi ya. Kenapa ini disebut sebagai masa kematangan era tahun 2000-an ini ya? Karena sudah lepas dari bentuk karya sastra masa lalu ya. Sudah begitu banyak eksplorasi yang dilakukan oleh pengarang-pengarang di era 2000-an ya. Kemudian hal-hal yang penting yang menandai sastra Indonesia kita yang sudah saya sebutkan di pertemuan kemarin itu adalah sastra koran ya. Sastra koran ini unik ya, karena di negara-negara lain itu tidak ada sastra koran. Istilah sastra koran tidak ada, ini hanya ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, sastra koran karena ini menjadi sebuah ciri khas ya, maka dia menciptakan legitimasi ya. Orang belum bisa dikatakan penyair, orang belum bisa dikatakan sebagai cerpenis, orang belum dikatakan sebagai esais atau dramawan gitu ya, sebelum karyanya masuk ke sastra koran. Nah, pada era-era itu koran ini menjadi basic ya, menjadi pusat kayak gitu ya, pusat legitimasi. Nah, sampai akhirnya muncul perlawanan ya, bahwa menjadi sastrawan tidak harus dimuat di media. Akhirnya muncul sastra-sastra komunitas gitu ya. Nah, di sastra Indonesia ini kita juga mengenal istilah sastra serius dan sastra populer ya. Cara mengemukakannya ini, kalau sastra serius ya berarti bahasanya itu lebih tinggi gitu ya, secara bahasa kemudian secara isi. Nah, itu berbanding terbalik dengan sastra populer yang mungkin tema-temanya ini sebagai bentuk hiburan, hal-hal yang dekat dengan kehidupan saat ini, kehidupan sehari-hari, dan bahasanya cenderung bahasa yang santai ya. Nah, untuk sastra koran sendiri, kehadirannya ini sebagai filter ya, sebagai filter, sebagai proses juga kreatif, dan juga mau nggak mau kita menyebut sebagai finansial ya. Mengapa menambah finansial seorang pengarang? Karena ketika dimuat itu mendapatkan honor ya. Memang antara koran satu dengan koran yang lain honornya ini berbeda. Nah, untuk filter itu kenapa ya? Karena tidak semua orang bisa karyanya ini dimuat di koran ya, sehingga ada filter. Nah, karya yang dimuat itu berarti karya yang menurut editornya itu terbaik versi beliaunya atau versi editor tersebut. Nah, sehingga ini memicu proses kreatif, bahwa menjadi sastrawan itu tidak mudah gitu ya. Nah, jadi ini bentuk-bentuk pengaruh dari sastra koran itu sendiri. Nah, di era sastra kontemporer saat ini kita masuk era-era sastra kontemporer ya. Era sastra kontemporer itu sejak kapan sih ya? Ini sejak pasca 2000-an ya, atau setelah angkatan 2000 ya, hingga saat ini. Nah, sastra kontemporer ini ditandai dengan mungkin lebih lebur ya, kondisi kesusastraannya. Ya, ini sastra koran apakah masih ada? Masih, sastra koran masih ada, tetapi muncul dua era, yakni sastra cyber dan juga sastra digital. Nah, sastra cyber ini sastra-sastra yang sudah mulai masuk ke internet, bisa melalui blog gitu ya. Sudah mulai adanya blog-blog pribadi kayak gitu ya. Ini menjadi bentuk perlawanan dari sastra koran itu sendiri. Nah, kemudian karena internet ini semakin masif, maka media-media koran itu masuk ke digital, ke era-era digital yang tentunya ini lebih memiliki legitimasi daripada website pribadi. Karena website pribadi, katakanlah kita menulis,
kita mengupload di sana itu langsung terposting lah. Beda dengan sastra digital. Nah, sastra digital ini mungkin ada krunya, ada tim-tim yang seperti di media cetak gitu ya. Nah, sehingga untuk mengirimkan karya ke sana itu juga membutuhkan seleksi yang ketat. Nah, kemudian kalau zaman dulu gimana? Apakah tidak seribet zaman sekarang untuk sastra Nusantara misalnya? Kita mengulik sedikit ya untuk sastra Nusantara. Nah, sastra Nusantara ini katakanlah kita mulai dari yang terdekat di daerah kita ya, di Mojokerto ini adalah Kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit seperti yang saya singgung tadi itu menghasilkan negara kertagama yang sangat moncer gitu ya, yang tahun 2013 ini diakui sebagai naskah dunia gitu ya, ditulis oleh Empu Prapanca. Nah, kemudian apakah selain Majapahit itu tidak ada yang moncer-moncer lagi ya? Salah satunya di Singosari, era Singosari peralihan ke Majapahit itu ada naskah Pararaton ya, yang sampai saat ini penulisnya ini masih anonim ya, masih belum diketahui. Kemudian kalau Jawa, era Jawa tapi di Jawa Yogyakarta, di Jawa Tengah gitu ya, ada Babad Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian untuk cerita-cerita yang lebih luas, dulu itu kan sebelum bahasa Jawa kita keluar dari bahasa Melayu dan Sunda gitu ya, itu ada bahasa Kawi ya. Bahasa Kawi ini adalah bahasa Jawa kuno ya. Kita bisa melis naskah-naskah kuno itu, salah satunya adalah Arjuna Wiwaha, naskah Gatot Kaca yang serial tokohnya ini sampai saat ini masih dikreasikan ulang gitu ya, sehingga generasi saat ini itu kenal. Nah, kalau Arjuna Wiwaha mungkin belum banyak yang mengkreasikan karena tidak terlalu populer kayak gitu ya. Kemudian ada Ariwangsa, Tandrika Mandaka, kemudian Dewa Ruci lah. Dewa Ruci ini beberapa sastrawan, beberapa budayawan mengkreat ulang karya Dewa Ruci ini. Kemudian Serat Katalida. Serat Katalida ini juga ada yang merespon menjadi karya kekinian. Cerita Waruguguru, kemudian cerita Parahyangan gitu ya. Ini cerita-cerita yang mungkin bisa kita temui ketika kita browsing di internet. Nah, hal-hal itu untuk saat ini ketika sastrawan itu menggali kearifan lokal itu bisa diangkat kembali ya, istilahnya menyampaikan pesan-pesan dari tradisi lama ke tradisi baru seperti yang saya sebutkan tadi, Gatot Kaca gitu ya. Nah, ini pemerintah sejak 8 tahun yang lalu itu sudah menggerakkan kegiatan penulisan kembali kearifan lokal di berbagai bidang ya. Nah, bisa dilihat di salah satu event-event tidak hanya di kesusastraan ya, tetapi ini ada gerakan membangun generasi emas dengan kearifan lokal ini ya. Kemudian ada Pasar Terapung, Festival Budaya. Kalau ini kan di Kalimantan gitu ya. Kemudian di Dayak. Lah ini uri-uri kebudayaan. Kemudian Gunung Sahilan. Nah, ini pemerintah juga memberi perhatian di berbagai bidang untuk kembali menyampaikan pesan-pesan dari masa lalu gitu ya. Sehingga untuk saat ini generasi-generasi selanjutnya itu bisa menerima ya pesan-pesan masa lampau. Nah, tentunya ketika peran-peran masa lampau itu, siapa sih yang banyak memberi sumbangsih era-era sastrawan saat ini? Itu salah satunya ada seperti yang saya sebutkan di awal, kalau di sastra Sunda itu ada Ajip Rosidi ya. Kemudian ada juga tokoh-tokoh yang lain yang memiliki peran-peran perubahan yang tidak bisa kita lepas jasa-jasa beliau ya. Nah, ini ada yang menulis kitab sejarah sastra Indonesia. Ini ada beberapa tokoh sastrawan, ada yang sudah tahu ini siapa gitu ya. Nah, silakan di browsing kira-kira ini tokoh siapa saja dari yang sini.
yang merokok ini siapa, kemudian yang berkacamata tua ini siapa. Ini tokoh-tokoh legendaris di sastra Indonesia ya, dan yang pakai topi ini, dan yang botak ini ya, dan yang paling bawah ini siapa. Silakan di browsing, nanti ketik di kolom komentar ya. Nah, apakah semua sastrawan laki-laki? Tentu jawabannya tidak. Kita bisa menemukan tokoh-tokoh perempuan yang menulis gitu ya, sastrawati. Ini era-era kontemporer saat ini masih menulis ya. Beliau seorang wartawan ya. Ini Oka Rusmini orang Bali, dan juga ini almarhum N. Hadini ya. Selain menulis, beliau juga terakhir karyanya ini sebagai dosen. Banyak sekali karya-karyanya. Nah, kemudian untuk yang era kekinian seperti era-era Oka Rusmini ada Dewi Lestari lah. Dewi Lestari ini memiliki kemampuan yang multi talenta ya, karena selain sebagai seorang penulis, dia juga seorang musisi gitu ya, kemudian pembuat film juga ya, aktor juga gitu ya. Jadi multi talenta untuk Dewi Lestari sendiri. Nah, kemudian untuk akademisi ya, ini ada Melanie Budianta ya. Dari namanya dulu saya sebelum era internet ini masif, saya membaca karya-karya Melanie Budianta itu saya menganggap bahwa Melanie Budianta ini laki-laki gitu. Tapi era-era internet akhirnya muncul, ya Allah ternyata perempuan gitu ya. Ini Mukhtar Lubis, pendiri Majalah Sastra Horizon, yang juga memberi sumbangsi untuk sastra Indonesia ya, selain sastra koran. Nah, ini tokoh Pramudia Anantatur, tokoh-tokoh besar gitu ya. Ini akademisi dan juga penyair yang fenomenal. Mengapa? Karena buku puisinya paling banyak terjual ya. Seperti Djoko Damono yang puisi paling hitsnya itu adalah aku ingin mencintaimu dengan sederhana lah, kayak gitu ya. Nah, ini salah satu puisi yang membuat buku puisinya itu laris hingga beliau wafat gitu ya, hingga sampai saat ini ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, dari bahasa puisinya Sapati nggak ada yang bahasa rumit gitu ya. Tapi ketika kita memaknai puisi ini, itu nggak sederhana ya. Cinta yang sederhana, yang bagaimana, yang rela mengorbankan dirinya ya. Kayu, cinta kepada api yang menjadikannya abu ya. Kayu ini berubah bentuk menjadi abu karena cintanya kepada api. Begitu juga penegasan antara cinta awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, kalau hujan itu kan mendung gitu ya, awan itu hitam ini sampai akhirnya turun hujan. Setelah turun hujan kan awan yang hitam tadi sudah nggak ada gitu, sudah menjadikannya tiada. Apakah itu cinta yang sederhana, pertanyaannya ya. Nah, maka dari itu bahasnya sederhana tetapi puisinya tidak sederhana. Nah, selain Sapardi Djoko Damono yang menjadi akademisi, itu ada Idrus gitu ya, kemudian Mara Rusli, yang kalau Idrus ini angkatan pelopor 45, kemudian Mara Rusli ini bapak roman modern Indonesia gitu ya. Nah, ini tentu yang lebih populer juga W.S. Rendra ya, disebut sebagai penyair si burung merak gitu ya. Sosoknya beliau ini selain sebagai penyair juga mampu menggerakkan massa dari kata-katanya. Tragedi 98 itu salah satu pemicu lengsernya Soeharto itu adalah W.S. Rendra dengan puisi-puisinya, menggerakkan para pemuda. Kemudian teater mini kata yang di Indonesia saat itu nggak umum ya. Teater hanya dengan tubuh tanpa kata-kata gitu ya. Mini ya. Ada tapi tidak begitu banyak gitu ya. Nah, penulis-penulis fenomenal ini salah satunya ya. Ini ada Jenar Maesa Ayu dan juga Ayu Utami ya. Ini dua perempuan ini kenapa fenomenal ya, karena menulis sastra wangi, sastra selangkangan, sastra seksualitas gitu, yang mengumbar seksualitas di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ketika kita berbicara seksualitas itu kan dianggap tabu ya, walaupun sebenarnya di sekitar kita itu seksualitas itu terjadi gitu ya. Mengapa?
ada tempat pelacuran, ada tempat-tempat karaoke yang dijadikan ajang-ajang mesum, itu ada di realita masyarakat kita. Tetapi ketika itu ditulis menjadi karya sastra, itu menjadi sesuatu yang tabu lagi. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh gitu kan. Di realita ketabuan itu dibiarkan saja bersebelahan dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi ketika sastrawan memotret hal itu dianggap menjadi sesuatu yang tabu ya. Ketika kita membicarakan seksualitas di ruang kelas gitu ya, itu kan juga dianggap tabu. Tapi sebenarnya baik kita membicarakan itu. Bahkan di pesantren itu ada kitab yang khusus membicarakan soal edukasi seks gitu ya. Nah, makanya ini menjadi sebuah keanehan ya di masyarakat kita, di pendidikan kita. Nah, untuk tokoh-tokoh besar di sastra Indonesia yang perlu kita tahu ya, ini ada Hamka atau nama panjangnya Haji Abdul Karim Amrullah dan disingkat dengan Hamka, yang karyanya juga difilmkan, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu ya. Kemudian Budi Dharma, ini tokoh-tokoh besar ini, profesor atau guru besar UNESA, Umar Khayyam. Kemudian ada Saud Situmorang yang fenomenal juga selain dua perempuan tadi, Umbulan Duparangi gitu ya. Kemudian ada Datang Ari Murtono. Lah ini lebih muda dari yang lainnya. Kenapa? Karena ini salah satu sastrawan yang bisa karyanya itu dimuat dalam 1 minggu. Nah, ini sastra koran itu kan di akhir pekan ya, hari Sabtu dan Minggu. Kalau dulu itu hari Minggu saja ya. Datang Ari Murtono ini satu-satunya sastrawan yang di hari yang sama ya, di minggu misalnya katakanlah minggu ini itu dimuat 4-5 tulisannya di media massa. Nah, kalau sastrawan-sastrawan yang lainnya mungkin 1 bulan dimuat sekali. Nah, Datang Ari Murtono ini di hari Minggu di sepekan karyanya bisa 4-5 yang dimuat secara bersamaan di hari itu juga. Lah ini akhirnya menjadi kecemburuan sosial di kalangan sastrawan ketika ada pemantik yang muncul sastra di cerpennya dimuat di sastra di koran Lampung Pos, kemudian dimuat kembali di Kompas. Lah ini semua sastrawan berbicara dan menurunkan istilahnya, ini memang membicarakan dia sehingga dia sempat down dan rencana tidak ingin menulis. Kebetulan dia ini orang Mojokerto ya, yang saat ini memilih menetap di Kalimantan, di Balikpapan gitu ya. Nah, selanjutnya yang fenomenal lagi ya di MH Ainun Najib. Nah, banyak fenomena-fenomena yang dilahirkan oleh sastrawan-sastrawan kita. Tentunya fenomena-fenomena itu menjadi catatan sejarah yang penting kita tulis jika kita berbicara tentang sejarah sastra Indonesia. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di momen ikhtisar sejarah sastra ini, yang sebagai pemicu atau pembuka diskusi selanjutnya yang teman-teman nanti akan menyusun materi untuk presentasi setiap minggunya ya, periodisasi pasca sastra Indonesia ataupun pra sastra Indonesia. Lah itu kan dimulai minggu depan sampai kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa penting atau tokoh-tokoh penting, kejadian-kejadian fenomenal di sastra Indonesia. Oke, jika ada yang kurang paham bisa ketik di kolom komentar, dan bagi yang suka video-video semacam ini tekan like, share dan juga komen ya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dosen nyentrik. Jangan lupa